Rampa, tempat bermukimnya suku Baja Sama yang berlokasi di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Suku Baja Sama dikenal sebagai pelaut yang tentunya hidup berdampingan dengan laut. Bagi mereka, laut bukan hanya sekedar sumber kehidupan, melainkan bagian dari budaya, tradisi, dan identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rampa Berkah, desa seluas sekitar 22 hektar ini dihuni oleh kurang lebih 4.000 kepala keluarga yang hingga kini tetap menjaga tradisi hidup berdampingan dengan laut. Bagi masyarakat Bajau Sama, laut bukan sekedar sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari jati diri yang diwariskan secara turun-temurun. Sejak kecil, mereka telah mengenal kehidupan sebagai pelaut dan nelayan, menjadikan laut sebagai ruang belajar, bekerja, sekaligus tempat membangun kebersamaan. Di laut sendiri bagi masyarakat suku Bajau Sama ini karena itu adalah satu buah bahasanya itu kehidupan. Kenapa kita itu pengen di laut diamnya itu tidak ada namanya nelayan itu khusus suku Bajau itu diamnya di darat jarang. Kenapa mereka itu harus diam di laut? Karena kita dari nenek moyang kita itu memang orang laut. Padatnya permukiman membuat budaya hidup komunal masih sangat terasa. Dalam satu rumah tak jarang dihuni oleh 3 hingga 4 kepala keluarga dari satu garis keturunan. Kebersamaan ini menjadi wujud kuatnya nilai kekeluargaan yang terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Di sela aktivitas melaut, masyarakat saling membantu dalam berbagai pekerjaan, mulai dari memperbaiki perahu, menyiapkan hasil tangkapan, hingga menjaga tradisi dan adat istiadat yang diwariskan para leluhur. Nilai gotong royong dan rasa kekeluargaan menjadi fondasi yang menjaga keharmonisan kehidupan di desa Rampa Berkah. Meski kini perlahan beradaptasi dengan kehidupan modern, masyarakat suku Bajau Sama tetap berupaya mempertahankan budayanya. Dari rumah-rumah yang berdiri rapat di tepi laut hingga tradisi yang terus dilestarikan, desa Rampa Berkah menjadi bukti bahwa warisan budaya akan tetap hidup selama dijaga oleh generasi penerusnya. Salah satu warisan budaya yang hingga kini tetap dijaga adalah ritual selamatan laut, sebuah tradisi adat yang digelar setahun sekali sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan rezeki dari laut. Kalau kita dari awal ritual prosesi selamatan laut itu memang kalau dari awal nenek moyang kita itu ya, kalau kita mengikuti aturan dulu, itu 1 minggu sebelumnya itu sudah mulai acara, Bu. Mulai acara itu urungan warga itu memberi satu rumah itu 1 mok beras buat makan bareng seperti di balai kayak gini kan. Mulai dari 1 minggu itu tidak ada yang boleh masyarakat di sini mengadakan kalau kita menjemur pakaian itu di luar rumah, tidak diperbolehkan dulu. Karena dulu itu lebih sakral, Bu. Makna dari selamatan laut ini kami bersyukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kemudahan rezeki dan menjauhkan bala musibah. Menjelang pelaksanaan selamatan laut, irama kehidupan di desa Rampa Berkah berubah. Hampir setiap sudut desa dipenuhi berbagai persiapan untuk menyambut ritual. Dan masyarakat pun mulai disibukkan dengan berbagai persiapan. Salah satu persiapan terpenting adalah membangun perahu atau pondok apung. Secara bergotong royong, masyarakat merakit 3 perahu ketinting menjadi satu bangunan menyerupai rumah terapung dengan rangka yang terbuat dari kayu ulin. Perahu ini bukan sekedar sarana transportasi, melainkan sarana untuk mengantar sandro dan pemuka adat menuju lokasi pelaksanaan selamatan laut di tengah laut. Selain itu, salah satu elemen terpenting dalam ritual ini adalah kelengkea. Wadah berbentuk persegi 4 yang terbuat dari daun nipah. Di dalamnya harus ada 41 macam kue, tak kurang 1 pun.
Hingga malam menjelang, Sandro dan beberapa warga mulai menyiapkan sesajen yang akan digunakan dalam prosesi selamatan laut. Satu persatu sesajen disusun, mulai dari beragam kue tradisional, ketan, hingga kepala kambing. Menjelang malam hari menjadi waktu paling sakral bagi masyarakat Baja Usama. Saat desa mulai diselimuti gelap, satu rangkaian adat pun dimulai. Sebelum ungkapan syukur dipersembahkan kepada laut, terlebih dahulu suku Baja Usama meminta izin kepada para leluhur. Dipimpin langsung oleh Sandro, sesajen dibawa menyusuri laut menuju sebuah tempat yang sejak dahulu diyakini sebagai persinggahan para leluhur. Perjalanan ini bukan sekedar mengantarkan sesajen, melainkan mengantarkan rasa hormat, rasa syukur, dan permohonan agar ritual selamatan laut esok hari mendapat restu. Sekitar 30 menit menembus gelapnya malam dan tenangnya perairan, rombongan akhirnya tiba di lokasi tujuan. Tanpa banyak ucapan, Sandro membawa kelengkea yang berisi sesajen dan menggantungkannya pada sebuah pohon. Di tempat inilah doa-doa dipanjatkan, memohon izin kepada para leluhur sekaligus menyampaikan rasa syukur atas limpahan rezeki yang diberikan laut. Pagi menyapa desa Rampa Berkah. Masyarakat Baja Usama mulai berkumpul di tepi dermaga. Perahu untuk perjalanan ritual siap berlayar. Satu persatu sesajen diangkut ke atas perahu bersama berbagai hidangan yang telah dimasak oleh masyarakat sejak hari sebelumnya. Setelah seluruh rangkaian persiapan dinyatakan siap, Sandro menaiki perahu ritual. Perahu inilah yang akan memimpin seluruh rangkaian selamatan laut menuju lokasi ritual di tengah laut. Dalam tradisi selamatan laut, Sandro memimpin jalannya prosesi. Perahunya menjadi penunjuk arah, sementara puluhan perahu masyarakat suku Baja Usama mengikuti dari belakang hingga menuju lokasi ritual di tengah laut. Iring-iringan ini telah menjadi bagian dari tradisi yang terus dipertahankan dalam setiap pelaksanaan selamatan laut. Setelah tiba di titik pelaksanaan ritual, seluruh perahu berhenti mengelilingi perahu utama. Dengan didampingi para tetua adat, Sandro kemudian menancapkan tongkat yang telah didoakan selama 3 hari 3 malam ke dasar laut. Ya, setelah manceak atau tombak yang sudah didoakan 3 hari berturut-turut ini ditaruh ke laut, menurut kepercayaan masyarakat suku Baja Usama, air laut ini akan berubah rasanya menjadi air tawar. Bagi masyarakat Baja Usama, prosesi ini menjadi puncak dari rangkaian selamatan laut dan momen ini menjadi saat yang paling dinantikan. Masyarakat Baja Usama menghampiri titik tersebut untuk mengambil air yang mereka percaya membawa berkah. Selain itu, di atas perahu yang digunakan dalam prosesi ritual telah disiapkan berbagai hidangan untuk dinikmati bersama oleh para peserta. Tak hanya menjadi simbol kebersamaan, makanan tersebut juga dibagikan kepada masyarakat yang berada di perahu-perahu lain sebagai wujud berbagi rezeki,
mempererat silaturahmi dan memperkuat rasa persaudaraan suku Bajau Sama. Kota Baru terus menjaga kearifan lokal di tengah era modernisasi. Langsung aja kita akan ngobrol dan juga berbincang-bincang sedikit bersama dengan Wakil Bupati Kabupaten Kota Baru, Bapak Syairi Muklis. Pak Syairi, langsung aja nih, tradisi selamatan laut yang dilakukan, sebetulnya makna dan filosofinya tuh seperti apa, Pak? Ya, ini merupakan salah satu tradisi yang turun-temurun dari suku yang ada di Kabupaten Kota Baru, di mana suku Bajau Sama ini merupakan satu suku yang tidak dimiliki oleh 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Makna yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah bagaimana mereka menyelamati laut, kemudian dari laut mereka bisa mendapatkan hasil untuk kebutuhan dan kehidupan mereka, nah sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang melimpah untuk menjaga kelestarian, keberlangsungan ekosistem laut itu sendiri. Tentu juga kami dari pemerintah daerah dalam hal ini sangat komitmen ya, untuk mendukung, menjaga, dan melestarikan budaya, yang mana budaya ini merupakan sebagai simbol dan jati diri bangsa kita Indonesia tentunya. Oke, tapi apa yang kemudian membuat Pemda ini merangkul suku Bajau Sama, kemudian juga diikutsertakan dalam festival budaya Saijaan, begitu apa kemudian gertakan awalnya? Yang mana di beberapa suku, di beberapa daerah ini kan kita banyak kemiripan. Tetapi yang berbeda sekali ini adalah suku Bajau Sama itu sendiri. Nah, makanya kita ingin budaya mereka ini tetap lestari. Jangan sampai hilang di telan zaman. Ya, di samping saya sudah ada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kota Baru, Pak Waludin. Pak Waludin, ini kita langsung aja ya. Festival Budaya Saijaan ini sudah berlangsung terus-menerus setiap tahunnya. Sebetulnya seberapa penting festival ini untuk memperkuat identitas dari masyarakat Kota Baru ini sendiri? Jadi kami dari pemerintah dan kami dari DPRD Kabupaten Kota Baru selalu memberikan pos anggaran kepada Dinas Ekraf untuk mengadakan event-event budaya, agar event-event budaya ini bisa dijadikan wadah atau tempat para suku-suku yang ada di Kota Baru bisa melestarikan budayanya. Yang kedua, kita juga berencana tempat Siring Laut ini sebagai desainnya, ekrafnya Kota Baru. Oke, ini kan temanya Magic from the Sea, merajut budaya, menyapa dunia. Sebetulnya makna apa yang ingin disampaikan gitu dari tema itu? Jadi intinya dari pemerintahan Kabupaten Kota Baru, merajut budaya itu biar budaya itu tidak akan hilang, dikikis oleh zaman. Di tengah keberagaman masyarakat Kota Baru, Festival Budaya Saijaan hadir menjadi ruang untuk merawat tradisi dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Mengusung tema Magic from the Sea, merajut budaya, menyapa dunia, festival ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menampilkan kekayaan budaya yang telah tumbuh dan hidup berdampingan di tanah Saijaan. Budaya Saijaan, di mana salah satu rangkaian adalah pawai budaya. Namun pawai bukan hanya sekedar pertunjukan. Disinilah keberagaman dirayakan, budaya dipertemukan, dan semangat persatuan ditujukan kepada masyarakat, bahkan kepada dunia. Festival Budaya Saijaan 2026 menjadi panggung yang mempertemukan keberagaman budaya di Kabupaten Kota Baru. Melalui pawai budaya, berbagai kesenian tradisional, adat istiadat, serta ragam etnis tampil memukau, menghadirkan kekayaan budaya. Ini mau nunjukin apa di Festival Budaya Saijaan? Mungkin nanti kami menampilkan suatu atraksi mandau lah. Atraksi mandau itu kayak gimana tuh, Pak? Beledang lah, basasa kata orang anu kan. Beledang. Ya. Oke, boleh nggak sedikit tunjukkan nih gimana nanti tarian yang akan ditunjukkan di situ? Ya, boleh sedikit? Wah, keren banget. Tadi kita udah lihat berbagai dan juga beragam budaya ditunjukkan ya. Sebetulnya konsep dan juga rangkaian acaranya apa aja sih, Pak? Tentu saja Festival Budaya Saijaan ini merupakan event unggulan Kabupaten Kota Baru. Konsepnya adalah mengambil dari moto Saijaan.
Saijan berarti ia sekata, sejalan, dan setujuan. Tujuannya adalah untuk merawat keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Kota Baru. Kalau perbedaan dari Festival Budaya Saijan tahun lalu dengan sekarang apa, Pak? Tentu saja ada perbedaan, karena dalam setiap kurasi dari kementerian kita harus menyiapkan konsep gagasan yang baru. Hal yang baru adalah kita mencoba membuka forum diskusi bagi budaya Bajau Samah yang ternyata ada senusantara. Di sepanjang rute, masyarakat begitu antusias untuk menyaksikan langsung jalannya pawai budaya. Halo dengan Kakak siapa? Halo, Kakak Selma. Kak Selma. Kak Rahmi, Kak Selma sama Kak Rahmi udah dari jam berapa nih di sini? Dari jam 10. Ini kan Festival Budaya Saijan tiap tahun ya. Iya, betul. Ada di Kota Baru. Kesannya seperti apa sebagai warga Kota Baru, Di? Wah, kami sangat senang lah, Kak. Sangat senang. Bagus lagi edukasinya untuk Iya. anak-anak kami. Iya, artinya ini memperkenalkan Memperkenalkan budaya. Bagi Kabupaten Kota Baru, Festival Budaya Saijan tidak hanya menjadi kalender tahunan. Festival ini menjadi upaya memperkenalkan kekayaan budaya daerah, sekaligus menjaga warisan leluhur agar tetap lestari di tengah masyarakat. Inilah ruang publik terbesar di Kabupaten Kota Baru yang setiap tahunnya bertransformasi menjadi panggung pelestarian budaya. Di tempat ini, tepatnya di Siring Laut, Festival Budaya Saijan 2026 juga menghadirkan berbagai perlombaan yang diikuti peserta dari Kabupaten Kota Baru maupun daerah lain di Kalimantan Selatan. Keberhasilan penyelenggaraan Festival Budaya Saijan kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu dari 110 karisma event Nusantara. Sebuah pengakuan atas potensi budaya dan pariwisata yang dimiliki Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Atraksi Titi Tali, keahlian khas masyarakat Bajau Samah yang masih terus dipertahankan hingga kini. Dahulu, keterampilan meniti tali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bajau. Saat perahu tidak dapat bersandar ke daratan, tali penambat menjadi satu-satunya jalan untuk berpindah dari perahu menuju ke daratan. Kini, keterampilan itu tampil kembali sebagai salah satu atraksi yang paling dinantikan dalam Festival Budaya Saijan. Balik meriahnya Festival Budaya Saijan tentunya ada dukungan dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Baru. Peran strategis dari Disparpora untuk menjadikan Festival Budaya Saijan ini menjadi wisata unggulan di Kota Baru. Peran strategis kita ini pertama kan sehubungan dengan tugas tupoksi kita ya. Dan itu sangat melekat bahwa untuk pariwisata Kota Baru, Dinas Pariwisata Kota Baru itu merupakan yang terdepan untuk menyampaikan kepada masyarakat dan kepada dunia, dan itu dimulai oleh perencanaan yang bagus, terus terkoordinir dengan pihak lain baik swasta maupun negeri, dan juga didukung oleh pemerintah Kota Baru. Kalau kita lihat juga ini dampak dari adanya Festival Budaya Saijan ya, kepada masyarakat, terkhusus kepada UMKM. Seperti apa? Kegiatan ini mendukung sekali dan meningkatkan UMKM, pendapatan UMKM. Sekarang aja sudah ada 50 stand UMKM. Tapi ke depan kita berharap Kota Baru lebih dikenal lagi oleh dunia. Oke, baik. Bukan hanya Indonesia. Di kawasan festival, keramaian terasa hampir di setiap sudut. Pengunjung memadati stand kuliner dan UMKM, mencoba beragam hidangan khas Kota Baru, serta melihat berbagai produk kerajinan hasil karya masyarakat lokal. Bagi para pelaku UMKM, Festival Budaya Saijan menjadi momen untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang datang dari berbagai daerah.
Menjelang malam, gemerlap lampu panggung mulai menerangi kawasan Siring Laut. Ribuan masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan hiburan rakyat yang menjadi puncak sekaligus penutup rangkaian Festival Budaya Saijaan ke-12. Penampilan penyanyi Virgon berhasil menghibur dan menyatukan antusiasme ribuan penonton, menutup perayaan budaya ini dengan suasana meriah dan penuh kebersamaan. Malam puncak Festival Budaya Saijaan begitu meriah, di mana festival ini bukan hanya sekedar hiburan, namun juga menjadi pesta budaya untuk menyatukan, mempererat rasa bangga dan juga menumbuhkan rasa cinta masyarakat Kota Baru kepada tradisi dan budaya. Di tengah indahnya bentang laut Kota Baru, budaya dan tradisi terus tumbuh berdampingan dengan kehidupan masyarakat. Festival Budaya Saijaan menjadi pengingat bahwa budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga dilestarikan, dibanggakan, dan diperkenalkan kepada dunia sebagai jati diri yang memperkuat pesona Kabupaten Kota Baru.